Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Boleh kita tenangin hati dengan baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Betul yang Bang David bilang tadi, nuntut ilmu, tolabul ilmi, yang penting bagaimana niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ibu datang ke sini niatnya mau dengerin ceramahnya apa mau lihat ustadznya? Dua-duanya. Mau lihat Bang David juga kali ya. Baik, kita simak dulu ayat tadi yang udah dibaca. Ini nama surat surat Al-Hadid, surat ke-57, ayat ke-20. Enggak semua ayat kita baca, apa yang mau kita bahas aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Saya baca terjemahnya Ibu ya. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan ini hanyalah permainan, hanya permainan. Dan senda gurauan, tahu senda gurauan Bu? Cuman sesaat, candaan sebentar, nggak ada yang lama, nggak ada yang selamanya. Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak juga keturunan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat yang lain Allah juga sudah menegaskan di salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu, pasti ujungnya apa nih? Inna lillahi wa inna. Ujungnya doang yang apal ya? Ini yang paling apal berarti yang tinggalnya sebelah kuburan nih. Paling sering baca ya. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan nih buat kita nih sebagai hamba-hamba yang lemah. Walanabluwannakum adalah mutaukid di situ yang artinya wahai manusia, siapapun kalian, laki-laki, perempuan, presiden, tukang sarden, masinis, artis, direktur, kondektur, pokoknya yang namanya manusia, kata Allah pasti akan diuji. Bahasa lain begini, karena kita udah jadi manusia, qadarullah, maka harus siap diuji. Kalau nggak siap diuji, jangan jadi manusia. Ya. Karena kita manusia, jadi Allah udah kasih bocoran, udah di-spill sama Allah. Paham spill nenek-nenek, spill? Dibocorin. Udah dibocorin. Manusia pasti akan aku uji. Ujiannya banyak. Yang lagi usaha bangkrut. Rumah tangga diuji. Yang punya jabatan Allah uji. Tapi kata Allah satu, apapun bentuk ujiannya, seberat apapun, kunci jawabannya Allah kasih. Tuh, gimana Allah gak baik? Udah diuji sama Allah, dibocorin, dikasih kunci jawaban. Apa kunci jawabannya? Wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Bu, saya punya yel-yel khusus, gak apa-apa ya Bang David ya? Boleh, gak biar apa-apa. semangat. Kalau saya panggil Bu, Ibu jawab yes. Tangannya mana coba angkat? Yes.
Bu, yes. Bu, yes, yes. Ntar kalau saya gini, ibu, yes. Oke. Siap ya. Oke, biar semangat. Bu. Bu. Ibu. Bukan main. Nih gara-gara sebotol minuman kayaknya nih. Jadi wabasyiris sabirin. Kita bu, kalau pengen deket banget Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Oke. Setiap kita diuji sama nggak ujiannya? Nah beda. Ada yang diuji dari anak-anaknya. Ada yang diuji dari suaminya. Ya Allah suami saya Pak Ustadz 2 lebaran 2 puasa nggak pulang-pulang Pak Ustadz. Kemana? Bang Toyib. Ada yang diuji dari materinya, ekonominya. Betul nggak Bu? Satu apa? Sabar. Nah, Ustadz bagaimana cara menata hati ketika kita diuji pasrah sama Allah? Ingat ada ujian, ada teguran, ada hukuman. Kita hafalin dulu. Ujian, teguran, hukuman. Ujian bahasa Arabnya imtihanan. Contoh, ini satu kampung nih Bu, satu kecamatan, banjir. Wah rumah semua kelelep pokoknya dah. Udah gak ada yang nyisa. Saya tanya, itu yang kebanjiran ada gak orang soleh? Ada. Ada gak orang baik? Ada. Ngaji rajin, puasa sunnah gak pernah putus. Tahajud, saking rajinnya Bu, zuhur 6 rakaat. Wah lo rajin banget. Rajin banget. Cuma 4 jadi 6. Kebablasan itu ya. Ini orang rajin banget ya Allah. Sama tetangga baik. Ini orang gak pernah julid. Bukan orang yang minal kepoin wal julitin wal nyinyirin. Enggak. Sama tetangga peduli banget. Ini orang baik, orang soleh. Rumahnya kebanjiran. Hilang semua barangnya. Maka yang seperti ini musibahnya jadi imtihanan, ujian. Kalau ada orang baik diuji sama Allah dapat musibah itu ujian. Ada orang setengah baik, paham? Sholat terus, sholat rajin, ngomongin orang juga rajin. Tahajud rajin, ngambilin duit laki juga rajin. Ada di sini orangnya? Ada. Kita colok matanya yuk. Pokoknya berbuat baik rajin, pahala getol, ngaji kemana-mana seragaman. Tapi nggak lepas dari gibah dan fitnah. Rumahnya kebanjiran juga. Jangan kepedean ini ujian, itu teguran. Paham? Paham. Kalau ujian kan orang baik, namanya orang baik mau diuji, kelasnya mau diangkat Bu. Ibu dulu sekolah, bisa naik kelas kalau nggak ujian? Agak. Ujian dulu baru naik kelas. Skripsi dulu, sidang baru wisuda. Nah kalau orang setengah baik jangan kepedean itu ujian. Itu teguran. Supaya benar-benar ninggalin keburukan. Hijrah. Nggak cuma hijrah. Taubatan nasuha. Karena gini Bu. Yang namanya orang berhijrah itu dia belum tentu bertaubat. Makanya jangan heran kalau banyak lihat orang yang udah hijrah, balik ke setelan awal. Paham nggak? Ya. Misalnya ada yang udah pakai kerudung, cakep. Gara-gara pisah sama lakinya ngablak lagi. Banyak. Tapi kalau orang taubat, itu betul-betul taubat lillahi ta'ala. Yang ketiga, ujian udah, teguran udah. Ada orang yang hidupnya bader banget Bu. Sedekah, kagak pernah. Sholat, ninggalin, sama tetangga julid, senang lihat orang lain, susah lihat orang lain, senang. Tetangga ganti mobil, dia ganti penyakit. Ganti penyakit. Pokoknya ini orang isinya rugi aja udah, berbuat dosa terus, nggak pernah ada baiknya. Banjir juga sama, orang tinggal CRT sama orang baik tadi. Itu namanya hukuman. Down payment. Kenapa? DP. Persekot, panjer. Supaya apa? Supaya itu jadi jeweran. Bukan cuma teguran, hukuman kata Allah. Yuk balik kepadaku yuk.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jangan bikin dosa mulu. Kata Allah, fa aina tadhhabun. Lo mau kemana? Hidup sementara. Disombongin juga nggak ada yang dibawa mati. Betul nggak Bu? Jadi kalau ibu lagi dapat tragedi, ibu lagi dapat musibah, yang paling benar kata Allah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tanya diri sendiri, ini ujian, ini teguran, apa ini hukuman. Paham ya? Gini, mengaji, dulunya kan Wali Songo datang bawa Islam ke tanah Jawa. Bahasa aslinya kan mengkaji. Orang Jawa nggak bisa bilang ka, jadi yang mengaji, lama-lama jadi ngaji. Sama, orang tua kita dulu nih di Jawa kan nggak bisa bilang huruf H. Makanya Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. Orang dulu nggak bisa bilang ain jadi eng, maka bacanya Alhamdulillahirabbil. Nah, itu paham udah. Alam. Makanya mengaji itu aslinya mengkaji. Mengkaji apa yang paling susah? Mengkaji diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat ya.